Baik, selamat pagi investor-investor yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek permainan kami yang berjudul Lini Masa Indonesia Flip Card Games. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefanus Petra Pambudi dan rekan saya Dev Sebastian Petrus. Jadi sebelumnya kami melihat masalah awal dulu. Jadi pada masa sekarang itu banyak sekali anak muda atau generasi sekarang yang tidak tahu atau lupa akan sejarahnya negaranya sendiri. Maka dari itu kami mencoba membuat inovasi baru, yaitu mencampurkan permainan kartu dengan edukasi tentang sejarah. Jadi permainan yang akan kami buat ini itu terinspirasi dari permainan Uno Flip. Jadi permainan kami ditujukan untuk semua kalangan dari usia 9 tahun ke atas. Jadi permainan kami nanti juga terbagi dari 3 level. Yang ada 3 level, yang level 1 untuk usia 9 tahun sampai 13, dan level selanjutnya ada antara usia tertentu. Dan permainan ini ditujukan untuk khususnya warga Indonesia. Fungsi untuk permainan kami itu adalah mengedukasi tentang sejarah Indonesia dan juga dapat digunakan untuk melepas penat saja. Permainan ini juga sangat berpengaruh pada kemajuan pengetahuan anak muda zaman sekarang mengenai sejarah Indonesia dan membuat ini rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi untuk anak muda zaman sekarang. Permainan ini juga dapat mengasah kemampuan melatih daya ingat dan juga mengatur strategi dalam mencari jawaban dalam waktu yang sangat singkat. Table of contents. Jadi selanjutnya yang akan kami bahas adalah about our product, how to play, rules, commercial, and marketing. Lanjut ke about our product. Jadi di sini adalah desain kartu kami. Yang paling kiri ini adalah kartu biasa. Di dalam kartu biasa ini terdapat 2 sisi. Yang sisi pertama adalah angka dan warna. Lalu pada sisi baliknya ada pertanyaan, yang pertanyaannya berisi tentang sejarah. Dan di bawah pertanyaan juga sudah kami sediakan jawabannya. Lanjut ke kartu selanjutnya adalah kartu flip. Kartu ini yang kami anggap sebagai kartu yang spesial karena kartu ini nanti bisa digunakan untuk mengatur jalannya permainan dari permainan yang sisi angka dan warna dibalik menjadi sisi pertanyaan, dan juga bisa digunakan untuk membalik sisi pertanyaan ke sisi angka. Selanjutnya untuk kartu selanjutnya itu ada kartu spesial karena namanya kartu search. Itu digunakan untuk membantu pemain dalam mencari jawaban. Jadi nanti ketika pemain mendapatkan kartu itu, pemain bisa mencari jawabannya di Google atau melalui buku catatan saja. Bahan baku kartu. Kalau untuk bahan baku kartu itu adalah kertas dilapisi dengan cellophane, dan untuk bahan baku utama wadahnya juga kertas karton dicampur dengan cellophane. Jadi maksud dari pencampuran bahan ini ditujukan untuk mengantisipasi ketika kartu dan wadah terkena air. Jadi campuran ini itu bisa membuat kartu lebih awet karena tidak cepat rusak jika terkena air. Lalu untuk desain kartunya kami mencetak dengan tintanya adalah tinta soy base yang ramah lingkungan tentunya. Jadi kami sebelumnya juga sudah memikirkan bagaimana jika permainan kami ini sudah tidak digunakan. Jadi kami tetap memikirkan dampaknya ke lingkungan. Kami menggunakan tinta ini itu karena kami sudah mencari banyak referensi dan ternyata tinta ini sangat 100% ramah lingkungan. Selanjutnya tentang how to play, cara bermain. Yang pertama, sebelum bermain kita kumpulkan dulu semua kartunya dan kita atur supaya semua sisi menghadap ke sisi yang sama, di sisi yang benar gitu. Jadi pastikan dulu semuanya
misal semua menghadap angka di atas, semua angka menghadap ke atas semua gitu. Terus yang kedua kita kocok kartunya dan dibagikan kepada setiap pemain. Hal ini ditujukan untuk untuk mengatur perputaran permainan. Jadi nanti pemain yang mendapatkan angka paling besar akan jalan duluan atau mendapatkan giliran pertama saat giliran kartunya. Nah, misal nanti ada pemain yang mendapatkan angka besar dan sama, maka nanti kita akan mengulangnya lagi sampai tidak ada pemain yang mendapatkan angka yang sama atau nilai yang sama. Lalu yang ketiga, kocok kartu lalu bagikan kepada 7 kartu kepada setiap pemain kecuali pemain yang mendapatkan giliran pertama. Jadi pemain yang mendapatkan giliran pertama itu nanti akan mendapatkan 6 kartu ditambah lagi dengan kartu flip. Tujuan maksud dari peraturan cara bermain yang ketiga ini supaya kartu flip tetap akan dikeluarkan dalam permainan. Jadi permainan kartunya tetap akan berbalik ke sisi pertanyaan. Yang keempat, ambil 1 kartu dari deck untuk menentukan warna yang akan dikeluarkan. Jadi setelah semua kartu dibagikan, lalu ambil 1 deck untuk dikeluarkan di tengah. Nah, itu nanti akan menentukan warna dan angka yang akan dijalankan oleh pemain yang urutan pertama. Yang kelima, keluarkan kartu sesuai warna atau angka. Yang keenam, balik semua kartu ketika kartu flip dikeluarkan. Jadi nanti sisi kartu yang menghadap ke pemain juga dibalik, lalu di deck juga dibalik. Seperti itu. Jadi untuk yang ke-7, kartu search dipegang oleh drawer kartu. Jika ada pemain yang menginginkan untuk mencari jawaban, diharuskan meminta kartu search kepada drawer kartu. Yang ke-8, pemain terakhir yang tidak bisa menghabiskan kartu di tangan maka akan dianggap kalah. Jumlah pemain, kami mengambil 2-10. Kami batasi 10 pemain karena kita ada keterbatasan kartu. Kartunya kami ciptakan 109 kartu. Baik, terima kasih rekan saya Stefanus. Berikutnya akan saya lanjutkan ke rules permainan. Aturan permainannya, jadi yang pertama, jika deck sudah habis, maka hasil draw dikocok ulang untuk dijadikan deck. Yang kedua, ketika kartu flip dikeluarkan, maka kartu dalam deck, draw, dan kartu yang ada di tangan harus dibalik. Yang ketiga, ketika tersisa 3 kartu di tangan dan terdapat kartu flip di dalamnya, maka pemain wajib mengeluarkan kartu tersebut ketika mendapat giliran. Jika tidak, maka diberi hukuman dengan mengambil 3 kartu pada deck. Yang keempat, pemain yang tidak bisa menjawab pertanyaan, maka harus mengambil 1 kartu pada deck. Yang kelima, pemain yang kalah akan mendapat hukuman sesuai dengan kesepakatan dari awal bermain yang telah dibuat oleh pemain yang akan bermain, dan diberi hukuman dengan mengocok kartu untuk permainan selanjutnya. Yang keenam, ketika kartu flip dikeluarkan, maka pemain selanjutnya mengeluarkan kartu pertanyaan. Yang ketujuh, sebelum kartu pertanyaan diturunkan ke draw, semua pemain harus berurutan mencoba menjawab. Misalnya tidak ada yang menjawab, maka kartu diturunkan ke draw dan player tersebut berjalan lagi dengan kartu berikutnya. Yang terakhir, pemain hanya diberikan waktu 10 detik untuk menjawab pertanyaan. Berikutnya ke langkah komersial dan marketing kami. Nah, di sini udah ada desain kemasan kartu kami. Yang di sebelah kiri itu ada kartu edisi komplit, dan yang tiga sebelah kanan itu adalah kartu edisi terpisah.
Yang di sebelah yang kartu edisi komplit ini sebelah kiri terdiri dari level 1, 2, dan 3. Lalu sebelah kanannya yaitu desain kartu edisi terpisah dengan level 1 ditujukan untuk usia 9-12 tahun. Yang berikutnya desain wadah untuk level 2 ditujukan untuk 13-15 tahun. Dan yang terakhir adalah desain kartu level 3 untuk usia 16 tahun ke atas. Nah, umur ini kami sudah sesuaikan dengan kurikulum pembelajaran seumurannya. Lalu berikutnya harga produk. Nah, di sini ada kartu edisi komplit dan edisi terpisah. Dimulai dari edisi komplitnya, harga normalnya adalah Rp160.000 dan untuk harga edisi terpisah yaitu Rp55.000. Nah, marketing kami. Yang pertama itu ada melalui special event mengikuti perkembangan sesuai dengan event-event yang sedang terjadi. Di sini kita mengikuti perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi. Jadi special edition itu merupakan penawaran-penawaran spesial seperti ada diskon dan penawaran menarik lainnya. Yang kedua, meminta bantuan jasa influencer dari kalangan ahli, artis atau orang yang memiliki viewer jutaan. Nah, strategi pemasaran ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Strategi ini berpotensi mengajak orang lain membeli produk, apalagi jika yang mempromosikan adalah artis. Tentu penggemarnya akan tertarik dan membeli produk permainan. Yang ketiga, membuat toko online. Dengan membuat toko online sendiri, bisnis kami akan dikenal siapapun di seluruh dunia, tanpa batasan jarak dan waktu. Dari sini bisa menjadi investasi yang sangat menguntungkan dengan membuat toko sendiri. Yang keempat, membuat media sosial permainan. Di dalam media sosial memasukkan produk-produk yang akan ditawarkan kepada pembeli serta review dan artikel. Dan di sini merupakan strategi promosi yang sangat mudah, murah, dan cepat. Dengan mempromosikan ke berbagai sosial media dan mencantumkan kontak person dan situs permainan kami, jika tertarik mereka bisa langsung menghubungi. Berikutnya, target marketing. Tujuan utama kami adalah sekolah dan universitas. Karena kami menargetkan untuk pelajar dan game ini memang dikhususkan ke sana. Yang kedua, tempat nongkrong atau tempat berkumpul. Dikarenakan tempat ini adalah tempat di mana pemuda-pemuda berkumpul dan bermain dan merupakan sasaran yang tepat untuk mempromosikan permainan. Yang ketiga, publik. Jadi di sini kami sebarluaskan, jadi permainan ini bisa dimainkan oleh masyarakat luas. Yang terakhir, toko permainan. Kita akan jual di toko-toko kecil terlebih dahulu. Jika permainan ini sudah cukup tenar, kami akan jual ke toko-toko besar. Nah, di sini peredaran produk. Awal-awal kami akan edarkan dulu di Pulau Jawa, terutama kota-kota besar, termasuk ibu kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Nah, lalu jika permainan sudah cukup tenar, kami bisa edarkan ke seluruh Indonesia. Nah, di sini juga kami sudah membuat poster untuk dibagikan ke masyarakat. Nah, di sini tuh ada berupa penawaran spesial, yaitu 20% diskon untuk pembelian pada tanggal rilis permainan. Yang diriliskan pada tanggal 6 Oktober 2021. Yang kartu edisi lengkap yang tadinya harganya Rp160.000 menjadi Rp128.000. Dan harga normal yang edisi terpisah yang tadinya Rp55.000 menjadi Rp44.000. Nah, di sini kami juga ada quotes, yaitu play to win but enjoy the fun.
Ya, sekian dari presentasi kami, presentasi produk kami. Atas perhatiannya para investor dan yang mendukung kami sampai di sini dalam membuat permainan, kami ucapkan terima kasih.